Soal ke-28, Katie menulis beberapa bilangan bulat positif berbeda pada masing-masing 14 kubus yang ada di piramid ini ya. Jumlah dari 9 bilangan bulat yang tertulis di bawah yang tertulis pada kubus yang paling bawah ini itu adalah 50 jumlahnya. Lalu bilangan bulat yang ditulis pada masing-masing kubus itu sama dengan jumlah dari bilangan bulat yang bilangan bulat dari 4 kubus di bawahnya. Ya, jadi kalau ada 4 kubus di bawahnya, maka yang ya, satu kubus di atasnya itu bilangannya adalah jumlah dari 4 bilangan pada 4 kubus yang di bawahnya itu. Nah, berapakah bilangan bulat terbesar yang mungkin yang dapat ditulis pada kubus yang paling atas? Ya, oke. Kita pikirkan dulu 9 bilangan yang tertulis pada 9 kubus yang di bawah ini ya. Jumlahnya 50. Kalau kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 9 ya, misalkan 1 sampai 9 itu jumlahnya adalah 10 dikalikan 9 per 2 ya. 1 tambah 9 dikalikan banyak bilangannya 9 dibagi 2. Ini ketemu 45. Nah, masih kurang 5 ini. Masih kurang 5. Ini harus berbeda-beda ya angkanya ya, bilangannya. Nah, kalau kita perhatikan ada daerah ini ya, kubus ini maksudnya itu masuk di dalam penjumlahan pada kubus atasnya ini dan ini ya. Jadi kan ini kan kubus ini misalnya itu kan jumlahan dari kubus 4 kubus di bawahnya ini tambah ini tambah ini tambah yang sana gitu kan. Terus kubus yang ini jumlahnya dari 4 kubus yang di bawahnya berarti ini samping ini juga ini lagi terus ini gitu. Yang ini sama ya 4-nya di bawahnya. Nah, berarti yang di tengah yang bawah itu apa ya bakal ditambah terus ya. Jadi 4 kubus yang di tengah ini itu pasti ada proses penjumlahan dengan kubus yang di tengah bawah itu. Berarti sering dipakai gitu ya. Tengah yang bawah sering dipakai. Berarti sisa 5-nya ini kan supaya jadi 50 kan kurang 5 ya. Sisa 5-nya itu kita tambahkan ke yang 9 ini supaya yang tengah itu benar-benar yang paling besar. Supaya yang besar itu nanti bisa ikut terus ya. Ikut terus dijumlahkan. Berarti 9 tambah 5 ini adalah 14 ya. Ini kita jumlahkan 14. Nah, berarti kalau kita tuliskan 9 bilangan yang di bawah itu, kubus yang bawah itu 14, lalu yang di pinggir-pinggir ini juga akan kehitung 2 kali ya. Ya, maka sampingnya ini kita tulis yang terbesar berikutnya. Berarti sebelumnya 9 tadi ada 8, ada 7, ada 6, ada 5. Ini kan. Nah, lalu um, kurang 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya udah kita taruh di ujung-ujungnya. Cuman hati-hati kalau misalkan kita naruhnya sembarangan nanti ketika dijumlahkan di atasnya nanti bisa sama. Nah, supaya berbeda maka kita tempatkan gini aja. 5 tambah 5 sama 6 kan lebih kecil ya, 11 ya dibanding 6 sama 7 ya. Berarti yang paling kecil taruh sini aja. Nah, 1 dekatkan yang bilangan yang lebih kecil. Terus 2 dekatkan yang lebih kecil berikutnya. 6 tambah 7 berapa? 13, 8 tambah 5, 13 juga. Oke, sama aja berarti. Ya udah kita bebas bisa taruh sini, bisa taruh sini. Terus 3 taruh sini ya. Terus 4-nya taruh sini. Oke, ini adalah 9 bilangan yang paling bawah ya. Lalu kita jumlahkan 4 ini itu adalah menjadi kubus yang di atasnya ya, yang sini ya. Nah, berarti ini jadi 4 tambah 7, 11, 8 tambah 14, 22, 22 tambah 11 berarti 33. Terus kalau kita jumlahkan 4 yang ini, diperoleh yang atas ini ya, yang belakang ini, 20 tambah 9 ya, 7 tambah 2, 9, 29 berarti ya. Oke, terus yang kita jumlahkan yang ini, 4 yang sini, 8 tambah
14, 22, 22 tambah 8, 30 ya, berarti 30. Lalu yang terakhir kita jumlahkan yang 4 ini, 14 tambah 6, 20, tambah 1 tambah 5, 26 ya. Nah, ini kan beda-beda ya. Oke, memenuhi ya, tidak sama ya. Udah, berarti yang paling puncak ini berarti ya jumlah dari 4 bilangan ini ya. 33 tambah 30, 63, 29 tambah 26 itu 55 ya. Nah, ini kita jumlah jadi 118. Ya, udah ya. Jadi bilangan terbesar yang mungkin adalah 118. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal ke-29, sebuah kereta memiliki 5 gerbong, masing-masing memuat setidaknya atau paling sedikit satu penumpang. Dua penumpang dikatakan sebagai tetangga jika mereka berada dalam satu gerbong atau mereka berada pada gerbong pada dua gerbong yang berdekatan. Oke, masing-masing penumpang memiliki tepat 5 atau tepat 10 tetangga. Ya. Pertanyaannya berapa banyak penumpang yang berada di kereta? Oke, misalnya ini gerbongnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau gerbong yang ujung ini kita isi 1, berarti supaya punya tetangganya 5 atau 10, berarti kita bisa isi ini 5 ya. Sehingga kalau kamu berada di gerbong yang pertama ini, kamu punya 5 tetangga, yaitu di gerbong yang sebelahnya. Terus kalau misalkan kamu berada di gerbong kedua, berarti tetanggamu di sini 4 ya. 4 di sebelah ada 1 berarti jadi 5. Berarti yang di sini karena nggak boleh 0 kan. 5 kan satu penumpang ini ya. Berarti di sini harus 5 juga. Ya kan supaya jumlahnya 10 kan boleh ya, tepat 5 atau tepat 10. Terus kalau kamu misalkan berada di gerbong ketiga, maka kamu punya tetangga 4. Di sebelahnya ada 5 berarti 9, berarti di sini harus 1 supaya 10 tetangga. Terus kalau kamu berada di gerbong keempat, nah kamu sendirian nih, tetanggamu adalah di gerbong sebelahnya 5 dan di gerbong sebelahnya juga merupakan tetangga karena nggak boleh karena minimal harus 1 berarti ini harus jumlahnya 5 supaya jadi 10 tetangganya ya. Nah, berarti kalau kamu berada di gerbong yang ujung ini, berarti tetanggamu di sini ada 4 ditambah tetangga yang di sebelah ada 1, berarti total tetangganya adalah 5. Jadi memenuhi ya kriterianya ya. Ya udah, berarti ini dijumlah 1 tambah 5 tambah 5 tambah 1 tambah 5. 5 3 kali 15 tambah 2 ya, jadi 17. Oke, jadi jawabannya adalah 17. Nah, coba kita gunakan komposisi lain. Kalau misalkan di sini 2, berarti tetangga di sini ada 1 kan, tanpa kita kan. 1 berarti harus 4 di sini ya, supaya jumlahnya 5 atau 10 ya. Cuman jangan ya kita coba yang kecil dulu aja ya, 4. Terus kalau di sini kita ada di sini, berarti tetangga kita di sini ada 3 ya. Kecuali kita kan, 3 tambah 2 5, berarti di sini harus 5. Kalau kita di sini, berarti tetangga kita ada 4, 4 tambah 4 8, berarti di sini harus 2. Kalau kita berada di sini, tetangga kita di gerbong yang sama ada 1, ditambah 5 ada 6, berarti butuh 4. Nah, ini kan. Dan kalau kita di sini, tetangga kita 3 di sini, ditambah sebelah ada 2, jadi pas 5 ya tetangganya ya. Jadi jumlah tetangganya tetap memenuhi tepat 5 atau tepat 10. Nah, ini kalau dijumlah berapa? 2, 4, 4. Itu 10 kan? Tambah 5, tambah 2 kan 7, 17. Sama ya, 17 ya. Jadi kita komposisi berapapun ya tetap jumlah penumpangnya 17. Tuh ya.